Halo guys, kami dari Peri Unyu Unyu. Kenalin, nama aku Nahida Zida dan rekan aku Putriana dan saya Nursya Bella Adika Agusti. Nantikan vlog kami di Kampung Rumbun. Bye bye. Halo guys, kami dari kelompok Peri Unyu Unyu. Jadi kami lagi di Kampung Rumbun. Jadi Kampung Rumbun itu adalah rumah rumpia dan kebun. Betul teman-teman. Jadi yang pertama itu bisa kita lihat ini adalah pisang, pohon pisang. Kalian mungkin gak asing lagi sama yang namanya pohon pisang. Ayo Kak, silakan dieksplorasi apa yang ada di sini Kak. Ini namanya boroco ya. Mungkin anak-anak Gen Z sekarang udah jarang banget nih lihat boroco. Nah, jadi kami tunjukin. Yo, ini tanamannya tuh bisa kita gunakan sebagai obat herbal. Tuh kan, tanpa kalian sadari tanaman kayak gini tuh ternyata bisa digunakan sebagai obat nih. Ada apa lagi nih Kak? Tuh, ada kangkung nih teman-teman. Siapa sih Kak yang nggak suka makan kangkung? Ya nggak, ya nggak? Iya betul banget, kangkung guys. Nah, oke kita lanjut lagi. Oke, kita ke sana teman-teman. Di depan Ada apa tuh Kak? pupuk. Tuh. Nah, jadi pupuk ini pakai apa nih Kak? Pupuk ini? Itu ada dari air mineral water yang pH-nya tinggi, terus dicampur sama sayur-sayur dan buah-buah. Tuh, pH-nya tinggi banget loh. Sampai berapa tuh? Sampai 9 guys. Jadi nanti pupuk itu digunakan dengan menggunakan air dari current water ya Kak ya? Iya, betul banget. Yang pH-nya tinggi banget ternyata 9. Yang air kita konsumsi itu pH-nya biasanya berapa sih? 7 ya? Iya. Lanjut. Yang ini ada apa Kak? Ada singkong nih. Wow, ada singkong teman-teman. Biasanya Kak, singkong itu buat apa sih Kak? Nasi padang. Oh, nasi padang. Iya, apalagi? Bisa buat lalapan juga teman-teman. Wow. Ada apa lagi Kak? Ayo kita maju lagi. Kita eksplorasi semua yang ada di Kampung Rumbun ini guys. Ada kami juga. Ada kami. Oh, ini ada Oke, ini ada yang mini-mini, ada yang masih unyu-unyu. Apa tuh Kak? Ketapang. Oh, pohon ketapang. Pohon ketapang tuh kalau ada di tempat-tempat kayak gitu tuh bikin sangat sejuk ya Kak ya? Ya, karena pohonnya biasanya tinggi-tinggi. Iya betul. Wow, tinggi banget kan? Kalian tahu gak sih kalau pohon ketapang itu infonya dari Kak Bella nih? Gak tahu apa tuh. Kasih tahu Kak Bella. Apa? Iya. Pohon ketapang itu tingginya sampai berapa sih Kak Bella? 40 meter teman-teman. Tuh, wow, tinggi banget kan, 40 meter, bayangin aja. Oke, kita eksplorasi kemana lagi nih Kak? Oh, yang di sana tuh Kak, ada buah apa tuh Kak? Yang ini. Tuh. Siapa yang belum pernah lihat itu? Siapa coba? Kayaknya anak zaman sekarang udah jarang banget ya Kak ya. Lihat yang modelan kayak gini. Apa jadi namanya Kak Naida? Namanya adalah cemplukan Kak. Apa? Kerennya itu goldberry. Oh my god, lucu banget ya Kak ya. Tuh. For your information, kalau ini tuh biasanya Kak itu tumbuhnya liar, tapi di sini dibudidayakan tuh. Wow. Jarang populasinya. Bener. Jadi kalau bukan kita-kita, mau siapa lagi Kak? Bener nggak Kak? Oke. Oh, kita udah cukup di situ aja. Kita dari Peri Unyu Unyu. Bye bye. Oke teman-teman udah pastinya nonton nih video kami mengeksplorasi Kampung Rumbun Sapa Marua. Nah, selanjutnya kita balik ke pembahasan potensi yang ada pada Kampung Rumbun Sapa Marua. Kira-kira potensi apa sih yang dapat kita kembangkan di Kampung Rumbun Sapa Marua? Nah, mungkin untuk yang pertama itu akan kita bahas mengenai potensi utama. Nah, jadi Kampung Rumbun ini memiliki berbagai sumber daya alam yang melimpah dan beragam. Di wilayah ini tumbuh tanaman boroco yang memiliki potensi sebagai tanaman hias dan tentunya yang akan dapat digunakan sebagai obat tradisional. Selain itu terdapat juga tanaman cemplukan yang dikenal memiliki khasiat untuk kesehatan seperti menurunkan kadar gula darah. Nah, kemudian ada pohon ketapang yang banyak ditemui berfungsi tidak hanya sebagai pelindung alami dari panas dan angin, tetapi juga memiliki
biji yang bisa diolah. Di samping itu, pohon singkong dan pisang tumbuh subur di Kampung Rumbun yang menyediakan sumber pangan utama bagi masyarakat serta peluang untuk mengembangkan berbagai produk olahan. Nah, kekayaan sumber daya alam ini menunjukkan bahwa Kampung Rumbun itu memiliki potensi besar untuk dikembangkan di bidang pertanian, kesehatan, serta ekonomi kreatif yang berbasis dengan alam. Nah, kemudian tentu saja dari berbagai tanaman itu terdapat keunikan dari Kampung Rumbun sendiri. Kampung Rumbun itu memiliki keunikan yang terletak pada kekayaan tanaman lokal yang jarang ditemui di daerah lain. Nah, kehadiran tanaman boroko ini dengan bunga yang warnanya mencolok menjadi daya tarik sendiri. Nah, kemudian ada tantangan yang dapat menghambat perkembangan Kampung Rumbun itu. Yang pertama adalah salah satu tantangan yang menghambat perkembangan lahan di Kampung Rumbun adalah terbatasnya pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Banyak tanaman potensial seperti boroko, cemplukan, dan ketapang yang belum dikelola dengan maksimal untuk kebutuhan ekonomi maupun konservasi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kurangnya akses terhadap teknologi pertanian modern dan pendampingan teknis menjadi kendala dalam meningkatkan produktivitas lahan. Nah, faktor lain itu seperti perubahan cuaca yang tidak menentu, keterbatasan infrastruktur dasar, serta minimnya promosi tentang potensi Kampung Rumbun ini juga menjadi hambatan dalam mengembangkan Kampung Rumbun menjadi kawasan yang lebih maju dan mandiri. Kemudian kita akan membahas mengenai bagian 2, yaitu ide dan inovasi teknopreneur yang akan dijawab oleh teman saya. Nah, di sini ide kreatif berbasis teknologi atau wirausaha untuk mengembangkan Kampung Rumbun ini. Di sini ada ide pertama, yaitu pengembangan agrowisata edukasi berbasis alam. Kampung Rumbun bisa dikembangkan menjadi destinasi agrowisata edukasi di mana pengunjung diajak mengenal tanaman lokal seperti boroko, cemplukan, singkong, dan pisang secara langsung. Warga bisa membuat paket wisata sederhana seperti tur kebun, workshop, membuat produk olahan, hingga permainan edukatif tentang tanaman. Untuk menarik minat, promosi bisa dilakukan melalui media sosial, Google Maps, dan kerjasama dengan komunitas wisata alam atau sekolah-sekolah yang mencari lokasi belajar di luar ruangan. Ide kedua yaitu pembuatan produk herbal dan olahan lokal berbasis digital marketing. Tanaman seperti cemplukan dan boroko dapat diolah menjadi produk herbal seperti teh kesehatan, kapsul herbal, atau sirup tradisional. Untuk memasarkannya, warga bisa menggunakan platform digital seperti Marketplace, Shopee, Tokopedia, dan media sosial seperti Instagram, TikTok untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Pelatihan sederhana tentang branding produk, foto produk, dan promosi digital bisa meningkatkan nilai jual hasil olahan kampung. Di sini ada rencana implementasi. Nah, pertama-tama itu identifikasi dan tata lokasi. Pilih lahan atau tanaman yang menarik dan aman untuk dikunjungi. Buat jalur sederhana untuk tur keliling, bisa pakai papan petunjuk sederhana dari kayu. Terus ada siapkan area khusus untuk aktivitas belajar seperti saung kecil atau tempat duduk dari bambu. Nah, yang kedua yaitu membuat paket wisata edukasi. Nah, di sini ada susun program kegiatan. Yang kedua ada pengenalan tanaman lokal, boroko, cemplukan, ketapang, singkong, pisang. Terus yang ketiga ada kegiatan menanam atau memetik hasil kebun. Yang keempat ada workshop kecil seperti membuat teh cemplukan atau olahan singkong. Yang terakhir ada sesuaikan paket untuk anak-anak sekolah, keluarga, atau komunitas pencinta alam. Yang ketiga ada pelatihan untuk warga lokal. Nah, di sini adakan pelatihan singkat untuk warga tentang cara menjadi pemandu wisata. Yang kedua ada latih juga pembuatan produk sederhana untuk oleh-oleh seperti keripik singkong, teh herbal, atau souvenir dari bahan alam. Di sini ada yang keempat, promosi dan kerjasama. Nah, buat akun media sosial kampung, yaitu Instagram, Facebook untuk promosi. Yang kedua ada daftarkan lokasi ke Google Maps agar mudah ditemukan. Yang ketiga yaitu ada bangun kerjasama dengan sekolah, komunitas pencinta alam, atau travel lokal. Dan yang terakhir di sini ada evaluasi dan kembangkan, yaitu minta masukan dari pengunjung pertama untuk perbaikan layanan. Dan yang terakhir secara bertahap tambah fasilitas seperti toilet bersih, gazebo, tempat foto menarik, dan atau sport instagramable.
Oke, kita lanjut ke strategi pemasaran wisata yang telah kami rancang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih agar apa yang kami jelaskan ini dapat lebih dikenal masyarakat. Jadi kampanye apa yang bisa kami lakukan? Yang pertama itu ada nama kampanyenya itu Rasakan Alam, Belajar dari Rumbun. Terus strateginya tuh strategi media sosial. Contoh platformnya ada Instagram, TikTok, dan Facebook. Lalu konten yang bisa diposting itu pertama ada mini video reels, yaitu cuplikan aktivitas wisata, memetik ceplukan, workshop membuat keripik singkong, jalan-jalan di kebun. Lalu yang kedua itu ada cerita harian. Jadi di situ satu hari di Rumbun, perjalanan seorang pengunjung dari datang hingga pulang. Lalu selanjutnya posting edukasi. Jadi fakta unik tentang tanaman boroko, cemplukan, ketapang. Misalnya, tahukah kamu cemplukan bisa membantu mengontrol gula darah? Lalu yang terakhir itu ada konten interaktif. Jadi tebak tanaman, polling ide kegiatan, kuis berhadiah, voucher kunjungan gratis. Nah, untuk menambah minat viewers, jadi kita bisa tambahin hashtag kampanyenya nih. Ada yang pertama itu hashtag belajar di Rumbun, lalu Rumbun Natural Trip, lalu petik belajar Rumbun, dan yang terakhir explore Rumbun. Nah, dari semua yang kami sudah jelaskan, jadi apa sih yang bisa kita dapat dari tempat edukasi Rumbun ini? Jadi dari kunjungan ini, pelajaran paling berharga tentang mata kuliah Technopreneurship ini yang saya dan kami dapatkan itu adalah pentingnya menggabungkan potensi lokal dengan inovasi teknologi untuk menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan. Kami belajar bahwa sumber daya sederhana seperti tanaman lokal di Kampung Rumbun bisa memiliki nilai ekonomi tinggi jika dikelola secara kreatif, misalnya melalui produk olahan atau agrowisata edukasi, dan dipromosikan dengan teknologi digital seperti media sosial, kunjungan. Lalu kunjungan ini juga membuka wawasan kami bahwa kunci sukses Technopreneurship bukan hanya inovasi teknologi, tetapi juga kemampuan membaca kebutuhan pasar dan mengangkat keunikan lokal menjadi kekuatan bisnis.